What happens? What happens in Indonesia if the projections are correct? That in the next 10 years they may have to move their capital because they're going to be underwater. It matters. It's a strategic question as well as an environmental question. Proyeksi potensi tenggelamnya Jakarta pada tahun 2030 makin banyak disampaikan oleh sejumlah pihak. Faktor utama ancaman tenggelamnya Jakarta mungkin bisa dikaitkan dengan adanya pemanasan global atau global warming. Tak hanya Joe Biden, lembaga non-profit independen yang fokus pada isu perubahan iklim, Climate Central, membuat peta proyeksi wilayah DKI Jakarta yang tenggelam pada tahun 2030. Dalam peta ini, tampak sejumlah wilayah Jakarta ditandai dengan warna merah yang artinya adalah kawasan itu tenggelam pada tahun 2030. Jika kita berkaca pada peta yang dirilis Climate Central, nampaknya proses air laut masuk ke daratan sudah tampak di tempat saya berada saat ini. Air laut berada lebih tinggi dari daratan permukaan tanah. Inilah mungkin yang terjadi saat ini. Adanya aktivitas penurunan permukaan tanah hingga mencapai 25 cm setiap tahunnya di wilayah Jakarta Utara membuat tanggul kokoh ini harus berdiri sepanjang pesisir utara Jakarta. Upaya ini dilakukan agar air laut tak terus masuk ke daratan. Saat ini saya tepat berada di wilayah penjaringan Jakarta Utara yang menurut sejumlah peneliti menyebutkan bahwa Jakarta Utara ini merupakan wilayah yang mengalami penurunan muka air tanah mencapai 25 cm setiap tahunnya. Bahkan hampir lebih selama 10 tahun ini ada penurunan sekitar 2,5 meter. Kita akan coba cek faktanya seperti apa. Ini tanggul, jadi saya akan mencoba naik karena informasinya di balik tanggul ini ada sebuah masjid yang kemudian terendam rob banjir selama hampir 20 tahun pemirsa. Ini akses satu-satunya, kalau bisa dibilang cukup rapuh tangganya. Saya akan coba naik. Cukup sulit jalannya pemirsa. Nah, saya baru melihat ini Masjid Wal Aduna yang informasi selama hampir 20 tahun terendam rob di wilayah penjaringan Jakarta Utara. Musola Wal Aduna, dulunya bangunan kokoh ini berada di daratan, kini harus tergenang air laut. Musola ini berada di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Lokasinya ada di balik tanggul besar yang berdiri di lahan pelabuhan Sunda Kelapa. Warga sekitar menyebut lokasi ini sebagai Gang Gudang Koja. Tahun 1996, musola ini diresmikan. Namun di tahun 2021, kini hanya rangka kayu yang tertinggal. Karena banjir rob yang tak kunjung usai, beton tanggul setinggi 5 meter harus berdiri tegak tepat di belakang musola ini untuk melindungi air laut tak lagi terus menggenangi daratan. Banjir rob dan jebolnya tanggul membuat musola Wal Aduna harus bernasib seperti ini. Kita akan coba lihat dan menelusuri bagaimana kondisi Masjid Wal Aduna yang sudah terendam air laut selama 20 tahun. Karena ini masjid memang dibangun sejak pada tahun 1996, kemudian tergenang air laut sejak pada tahun 2000-an. Tingginya permukaan air laut harus membuat kami berhati-hati melintasi setiap sisi musola ini. Separuh dinding musola berkelir putih sudah mengelupas. Lumut-lumut pun tumbuh subur di dinding-dinding musola ini. Saya akan coba masuk ke bagian dalam masjid. Tempat sholat cukup luas karena wilayahnya atau luasannya di sini.
Saat kami memasuki musola ini, keramik lantai sudah mengelupas semua. Asbes yang dahulunya sebagai pelindung atap musola kini hanya menjadi pandangan menembus langit. Jadi tidak hanya masjid ini saja, tapi di sebelah masjid kanan kiri saya itu merupakan pemukiman warga. Dan hanya menyisakan satu pemukiman warga, tepatnya ada di sebelah masjid ini. Saya akan coba gambarkan kepada Anda pemirsa. Nah, yang sebelah kiri saya, di bagian sini, ini merupakan perumahan warga. Tidak hanya pemukiman ini saja pemirsa, sebetulnya di jalur tempat saya berdiri saat ini merupakan pemukiman warga dulunya. Tapi yang tersisa hanya satu rumah warga, tersisakan puing-puing bangunan saja. Dan ada juga bangunan yang masih utuh. Dan hanya coretan-coretan dinding yang ramai menghiasi musola ini. Musola ini dulunya digunakan oleh para pekerja pelabuhan untuk beribadah. Namun semenjak aktivitas pelabuhan dipindahkan, musola ini pun tak lagi berfungsi. Kini, musola Wal Aduna mungkin bisa dijadikan saksi bisu atas terus menurunnya permukaan tanah yang terjadi di Jakarta Utara. Siapa sangka tempat musola ini berdiri merupakan tempat permukiman warga. Halo, selamat siang. Boleh ngobrol sebentar, Mas? Iya, dengan Mas siapa ini? Adit, Dengan Mas Adit. Tahu belum ini dulunya apa? ini perkampungan warga. Nah, kapan juga di sini rumahnya. Oh, ada teman Mas Adit yang rumahnya di sini? Iya, Jadi yang ada batasan warna hitam itu, di balik itu tanggul itu itu? tanggul terakhir. Oh, tanggul terakhir. Jadi sebelum ini dibangun ada tanggul warna hitam itu? Iya. Oh, dan rumah teman Mas Adit waktu itu di sekitaran di balik tanggul Iya, itu ya? Di balik tanggul, iya. Yang dulu daratan, kini hanya tersisa 2 bangunan yang masih berdiri kokoh di atas tanah terendam air laut ini, meskipun terus dihantam deburan ombak. Dinding beton ini dibangun sebagai usaha pemerintah mengatasi banjirop yang sering terjadi di wilayah ini. Namun pada bagian bawah pondasi masih saja ada genangan air laut yang tak kunjung kering. Tampaknya ini bukan pertanda baik. Lalu, apakah dengan adanya fenomena ini bisa dikatakan sebagai potensi akan tenggelamnya Jakarta? Terjadinya penurunan permukaan tanah tampaknya menjadi prioritas utama yang harus ditangani. Penambahan beban di atas tanah yang semakin pesat sekarang ini bisa dikategorikan sebagai salah satu penyebab utama terjadinya penurunan permukaan tanah di Jakarta.